Kenaikan gaji PNS 2021 masih dalam tahap penggodokan. Pemerintah berencana menyusun ulang formasi gaji dan tunjangan para abdi negara. Tentu kenaikan gaji PNS 2021 akan bergantung pada hasil formula penghitungan yang baru. Sementara saat ini, gaji PNS 2021 masih diatur dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 15 Tahun 2019. Penyusunan ulang gaji PNS tengah dalam rencana Badan Kepegawaian Negara (BKN). Gaji PNS akan diatur ulang dari sebelumnya banyak komponen menjadi hanya gaji dan tunjangan saja. Kemudian, skema gaji akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Sedangkan, skema tunjangan terdiri dari tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Selain itu, tunjangan kinerja akan didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS. Serta, tunjangan kemahalan dihitung dari indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Sementara, tunjangan kinerja Tukin 2021 masih diatur dalam Peraturan Presiden Perpres Nomor 37 Tahun 2015. Adapun, tunjangan terendah ditetapkan sebesar Rp5.361.800 untuk level jabatan pelaksana, dan tertinggi sebesar Rp117.375.000 untuk level jabatan tertinggi, misalnya Eselon 1 atau Direktur Jenderal Pajak (DJP). Selain itu, pemerintah memberikan keistimewaan bagi pegawai negeri sipil yang bertugas mengurus anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan memberikan tunjangan khusus. Hal ini diatur dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2021, Perpres Nomor 4 Tahun 2021, Perpres Nomor 5 Tahun 2021, dan Perpres Nomor 6 Tahun 2021. Menurut Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN Haryomo Dwi Putranto, aturan gaji baru PNS akan berlaku bila semua instansi telah melaksanakan 1. Penyusunan analisa jabatan sesuai perkembangan yang ada saat ini. 2. Sudah selesai melakukan evaluasi jabatan, dan 3. Anggaran sudah disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Hal yang sama juga berlaku untuk ASN lainnya, baik TNI maupun Polri. Jika belaidnya rampung dan disetujui, maka kenaikan pendapatan ASN akan mulai berlaku pada tahun 2021. Selama ini, pendapatan bulanan take home pay PNS berasal dari komponen gaji pokok plus berbagai macam tunjangan, di mana tunjangan paling besar abdi negara berasal dari tunjangan kinerja atau Tukin. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Cahyokumolo mengatakan, dengan skema kenaikan tunjangan, pegawai ASN golongan paling rendah bisa mendapatkan gaji take home pay minimal antara Rp9 juta hingga Rp10 juta per bulan. Insya Allah harusnya tahun ini karena ada pandemi COVID-19, tunjangan ASN juga kita tingkatkan maksimal. Jadi pegawai paling rendah ASN itu bisa minimal Rp9 hingga Rp10 juta, kata Cahyokumolo dikutip dari Kompas TV. Cahyo mengatakan, kenaikan tunjangan ASN baik PNS maupun anggota TNI dan Polri ini tidak diikuti oleh kenaikan gaji pokok. Dengan kata lain, pemerintah hanya melakukan perubahan pada skema tunjangan yang akan diterima. Selama ini, tunjangan terbesar ASN, baik PNS maupun TNI Polri berasal dari tunjangan kinerja atau Tukin. Sebab, skema yang diberikan pemerintah berupa kenaikan dana pensiun. Menurut Cahyo, kenaikan dana pensiun tersebut sudah dihitung oleh pihak Kemenpan RB dengan PT Taspen Persero atau dana tabungan dan asuransi pegawai negeri. Ini saya kira tugas kami di Kemenpan RB dan Ibu Menteri Keuangan, Sri Mulyani, bahwa memang gaji pokok tidak mungkin naik karena menyangkut pensiun, ujar Cahyo. Tapi kami dengan mitra kami, Taspen, sudah menghitung dengan baik, ada subsidi pensiun yang akan ditingkatkan, kata Cahyo lagi. Sementara itu, PIT Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja sama BKN Paryono menjelaskan, proses perumusan kebijakan tentang gaji,
tunjangan, dan fasilitas PNS merujuk pada amanat pasal 79 dan 80 Undang-Undang ASN hanya terdiri dari komponen gaji dan tunjangan. Formula gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Implementasi formula gaji PNS ini nantinya dilakukan secara bertahap. Sementara formula tunjangan PNS meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS, sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Secara substansial, sistem penggajian berbasis pada harga jabatan berdasarkan pada nilai jabatan, di mana nilai jabatan diperoleh dari hasil evaluasi jabatan yang menghasilkan kelas jabatan atau tingkatan jabatan, yang selanjutnya disebut dengan pangkat. Pariono mengatakan pengaturan tentang pangkat PNS saat ini masih terkait dengan PP Nomor 7 Tahun 1977, sebagaimana telah diubah dalam PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang gaji PNS. Begitu pula, dengan regulasi yang mengatur tentang gaji PNS 2021 memiliki keterkaitan erat dengan regulasi-regulasi lainnya, seperti jaminan pensiun PNS, jaminan tabungan hari tua PNS, dan jaminan kesehatan. Wacana kenaikan gaji aparatur sipil negara ASN, atau pegawai negeri sipil PNS seharusnya berlangsung tahun ini dan sudah direncanakan sebelum pandemi COVID-19. Pada tahun 2020 karena ada pandemi COVID-19, berbagai usulan ini dimoratorium untuk tahun 2020, kata Deputi Sumber Daya Manusia Kementerian PAN-RB Teguh Wijinarko melalui keterangan tertulis yang diterima CNN Indonesia.com.